Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Yuandini. NPM saya 2213100006. Saya dari kelas 1A Keuangan Perbankan D3. Di sini saya akan mengerjakan tugas video presentasi mata kuliah pengantar bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bisnis. Yang saya akan jelaskan ada 3, yaitu kegiatan bisnis, sumber daya bisnis, dan yang terakhir keberhasilan bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dahulu tentang kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi kesempatan produk atau layanan, yaitu seperti kita harus menentukan atau menetapkan ataupun meneliti kesempatan suatu produk yang akan dijalankan. Yang kedua, ada mengevaluasi permintaan produk atau jasa, yaitu seperti kita harus menilai produk atau jasa terlebih dahulu atau dievaluasi terlebih dahulu agar kita mengetahui tingkat keberhasilannya serta solusi terbaik dan kendala yang dihadapi. Lalu yang ketiga, ada mendapatkan dana atau modal kerja, adalah modal bersih yang selisih lebih antara aktiva lancar dan utang lancar yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Lalu yang keempat, ada mengelola produksi barang ataupun jasa, adalah mengatur atau mengkoordinasikan penggunaan sumber daya efektif dan efisien. Dan yang kelima, ada memasarkan produk, barang, atau jasa, yaitu kita harus mempromosikan atau menjual barang tersebut. Yang keenam, ataupun yang terakhir, adalah membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki proses, yaitu maksudnya seperti bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada pemberi modal sebagai sumber informasi semua aktivitas. Lalu ada sumber daya bisnis. Yang pertama ada man ataupun manusia. Man ataupun manusia adalah maksudnya sebuah bisnis harus dilakukan ataupun dijalankan oleh sekelompok orang-orang yang kompeten dan memiliki keterampilan. Sumber daya manusia yang unggul dalam menentukan manajemen, wirausaha yang baik, dan proses operasional bisnis tersebut. Yang kedua, ada money ataupun uang, yaitu uang atau modal usaha. Setiap wirausahawan membutuhkan modal berupa uang untuk merintis sebuah usaha ataupun sebuah bisnis. Besarnya tergantung pada jenis bisnis tersebut. Lalu yang berikutnya ada material ataupun bahan, baik bahan baku ataupun bahan pembantu dalam unsur manajemen. Bayangkan bila tidak ada bahan baku, proses produksi pasti akan terganggu. Yang selanjutnya ada market ataupun pasar. Target pasar ataupun target konsumen dari bidang bisnis tersebut. Ini sangat penting agar kita bisa menjual produk yang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Dan yang kelima ada metode. Mencakup dalam menerapkan target, menjalankan manajemen, mengatur anggaran, aturan waktu, produksi, dari jam kerja, serta tujuan usaha agar semua proses kerja berjalan lancar. Yang terakhir ada machine atau mesin. Memudahkan operasi, menghemat proses produksi, efisiensi kerja, serta menyesuaikan standar produksi. Setiap aspek manajemen membutuhkan berbagai jenis mesin untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari, meskipun itu masih bergantung kepada manusia. Tapi kita sangat membutuhkan mesin di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan bisnis. Keberhasilan bisnis ada 5. Yang pertama, ada kinerja keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan kinerja keuangan? Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang menyangkut aspek
dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan kecukupan modal. Lalu yang kedua ada kebutuhan pelanggan. Yang dimaksud dengan kebutuhan pelanggan adalah keinginan seseorang atau lembaga akan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Lanjut, ada kualitas produk dan jasa. Kualitas produk dan jasa adalah suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuannya itu apa aja sih? Kemampuannya itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang diperoleh oleh produk dengan secara berkeseluruhan. Dan yang keempat ini ada inovasi dan kreativitas. Inovasi itu apa sih? Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Dan kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah yang menjadi peluang. Dan yang kelima, ada komitmen karyawan. Komitmen karyawan itu adalah suatu keterikatan yang dimiliki oleh karyawan sehingga karyawan tersebut tetap berada dalam perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaannya. Nah, sekian yang sudah saya jelaskan tentang ruang lingkup bisnis yang meliputi kegiatan bisnis, sumber daya bisnis, dan keberhasilan bisnis. Sekian dari saya, terima kasih.